Di situ Lydia nggak takut, karena emang Lydia ini bisa dibilang cukup pemberani anaknya, Moy. Nat. Akhirnya dia masuk kamar lagi, tapi di situ dia coba buat telepon kakaknya yang pertama. Dia kasih tahu tuh ke kakaknya, dia dengar suara ada yang manggil dia. Terus dia habis kamar mandi ketemu pocong segala macem. Dia nanya kayak, ini kenapa bisa tiba-tiba rumahnya dia kayak gini? Di ujung telepon, kakaknya cuma bilang, kamu cari tahu sendiri aja deh. Kamu pikir kenapa kakak pergi dari rumah? Akhirnya setelah itu dia telepon lagi kakaknya yang kedua. Dia ceritain lagi tuh apa yang dia alamin. Nah, kakaknya yang kedua ini bilang, kalau kamu mau tahu, silakan cari tahu. Semuanya ada di ruangan belakang. Tapi kalau kamu nggak yakin, ya udah kamu di kamar aja. Tapi kalau kamu cari tahu dan kamu lihat sesuatu, jangan nyesel ya. Di situ Lydia mutusin buat, ya udah gue tidur aja deh malam itu. Nah, singkat cerita, sampai di malam kedua nih, malam Jumat. Di tengah malam, Lydia tuh mau ke kamar mandi lagi. Dia ke kamar mandi, dia pipis. Setelah dia pipis, dengan kondisi Lydia nih udah siap mau lihat makhluk apa di ujung tangga, ya udah deh gitu. Pas dia keluar kamar mandi, di ujung tangga itu nggak ada apa-apa. Tapi dia dengar dari arah bawah ada suara kayak pas Lydia ngelihat ke arah bagian lantai bawah, dia ngelihat di depan pintu ruangan yang dia nggak boleh masukin itu ada pocong. Itu banyak banget dan semuanya ngehadep pintu ruangan yang nggak pernah Lydia masukin itu. Akhirnya dia balik aja ke kamar, dia masuk kamar dan dia coba paksa diri dia buat tidur. Besokannya, bokap nyokap Lydia udah pulang. Tapi Lydia tuh nggak berani buat nanya ke bokap nyokapnya sebenarnya ada apa sih di ruangan itu. Setelah Biasi akhirnya udah balik lagi ke rumah Lydia, akhirnya Lydia nanya ke Biasi, karena Biasi ini justru lebih sering ngobrol sama Lydia. Dan dia nanya, sebenarnya ada apa sih di ruangan itu? Biasi jawab, Bibi nggak berani kasih tahu apa-apa non. Saya cuma ngerjain apa yang disuruh sama bapak ibu aja. Tapi saran Bibi, non gak usah takut, semuanya aman kok, gak usah dicari tahu ya. Di situ Lydia cuma jawab, oh ya udah, iya Bi, mau tahu aja kok. Tapi dalam hati Lydia mikir, oh emang gue harus cari tahu sendiri nih apa yang ada di ruangan itu. Akhirnya singkat cerita, Lydia nyuri kunci Biasi dan ngeduplikat kunci ruangan itu. Dia telepon kakaknya yang kedua, biar pas bokap nyokapnya ziarah nanti di bulan depan, di jadwal ziarah itu, Biasi disuruh ke rumah kakaknya buat bantu urus anaknya yang masih kecil. Jadi kayak kong kali kong gitu loh sama kakaknya. Ya udahlah kakaknya mengiyakan gitu kan, karena ya Lydia mau tahu ada apa.